Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6D akan mempresentasikan mengenai pemerolehan bahasa pertama. Anggota kelompok 5 kelas 6D sendiri terdiri dari Ataya Salsabila, Alma Lutfiana, dan Leni Melani. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ataya Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian pemerolehan bahasa. Sejatinya, manusia memiliki potensi berbahasa sejak mereka dilahirkan. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan manusia mampu menguasai bahasa sejak mereka lahir. Terdapat tahapan-tahapan yang tentunya harus mereka lalui. Perkembangan dalam berbahasa tidaklah statis, melainkan dinamis dengan menempuh tahapan yang bertingkat. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Krida Laksana dalam Santoso dan Mukhlis 2011 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa sebagai proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada manusia melalui beberapa tahapan, mulai dari meraban sampai kepastian penuh. Sedangkan pembelajaran bahasa diartikan sebagai proses dikuasainya bahasa sendiri atau orang lain. Lebih jelas dalam membedakan kedua istilah tersebut, Kuntarto 2017 menyatakan pemerolehan bahasa memiliki ciri. Pertama, terjadi pada masa kanak-kanak. Kedua, bermotivasi internal. Ketiga, data bahasa tak terprogram. Keempat, tak ada guru atau instruktur formal. Sedangkan pembelajaran bahasa memiliki ciri. Pertama, terjadi kemudian jika performansi pertama sudah tetap. Kedua, bermotivasi eksternal, ada faktor kebutuhan dan kemanfaatan. Ketiga, berlangsung dengan program terencana. Dan yang keempat, ada guru atau instruktur formal. Simanjuntak dalam Kuntarto 2017 menyatakan bahwasanya pemerolehan bahasa merupakan proses yang terjadi dalam otak anak-anak bayi sewaktu memperoleh bahasa ibunya. Bahasa ibunya yang dimaksud merupakan bahasa pertama yang dikenalkan pada anak tersebut. Pemerolehan bahasa pertama lebih menekankan pada fungsi bahasa itu sendiri, yaitu untuk berkomunikasi dibanding struktur atau bentuk bahasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi mengenai pemerolehan bahasa pertama. McGraw pada tahun 1987, halaman 570, mengemukakan bahwa terdapat dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa memiliki permulaan yang tak terduga atau tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang sedikit demi sedikit muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, serta kognitif psikolinguistik. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa anak sangat erat hubungannya dengan perkembangan kognitif anak. Selain itu, pemerolehan bahasa pertama juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan sosial anak, karena terjadinya pembentukan identitas sosial pada anak. Nah, dengan mempelajari bahasa pertama, dapat menelusuri proses perkembangan anak menjadi anggota penuh dalam masyarakat. Melalui bahasa, akan mempermudah anak dalam mengekspresikan gagasan dan keinginannya dengan cara yang benar-benar dapat diterima secara sosial. Bahasa pun dapat menjadi media yang digunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai lainnya dalam masyarakat. Bahasa pertama menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pendirian dalam bentuk bahasa yang dianggap representatif, artinya yang dapat mewakili sesuai dengan fungsinya. Nah, sejak dini, bayi telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya, khususnya seorang ibu yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk ikut dalam berkomunikasi sosial dengannya. Pada saat itulah, bayi pertama kali mengenal sosialisasi bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa.
Jika seorang anak menyampaikan ujaran-ujaran yang bentuknya benar atau gramatikal, belum tentu anak tersebut telah menguasai bahasa pertama. Agar seorang anak dapat disebut dengan menguasai bahasa pertama, maka ada beberapa unsur penting yang berkaitan dengan perkembangan jiwa atau kognitif anak tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut ialah perkembangan nosi-nosi atau notion atau pemahaman seperti waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat. Ini terdapat percakapan seorang ibu dengan anaknya yang baru berumur 4 bulan. Dapat kita lihat dari percakapan di atas, bayi yang baru berumur 4 bulan, meskipun diajak berkomunikasi oleh ibunya, ia masih tetap belum mengerti apa-apa dan belum memahami isi percakapan sama sekali. Dari percakapan tersebut, terlihat bahwa ibu tidak hanya berusaha memahami maksud bayi, bereaksi terhadap bayi, melainkan memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial. Jika tidak ada tanggapan atau respon dari bayi, ibu akan terus berceloteh dan memancing hal lain yang tidak ditanggapi oleh bayi. Dari sinilah bayi merasakan atau mengenal sosialisasi bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Mengenai ujaran-ujaran yang dituturkan secara salah dari seorang anak masih dapat dimaklumi, tetapi ia juga harus segera belajar bahwa ada norma budaya tertentu yang harus diperhatikan, yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat ciri khas dari anak yang sudah mulai masuk sekolah dasar, yaitu keinginan yang kuat untuk menyatu dengan anggota masyarakat di sekeliling. Adapun ragam pemerolehan bahasa pertama yaitu eka bahasa dan wibahasa. Eka bahasa merupakan pemerolehan bahasa pertama, tetapi yang diperoleh hanya satu bahasa. Sedangkan wibahasa adalah pemerolehan bahasa pertama, tetapi yang diperoleh dua bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Leni Melani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas faktor pengaruh pemerolehan bahasa pertama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama, yaitu umur, kesehatan, kemudian jenis kelamin, kecerdasan, dan faktor milieu. Yang pertama ada urutan usia atau chronological age. Nah, ketika anak mengalami pertumbuhan pada usianya, maka anak pun akan mengalami kemajuan dalam menemukan bahasanya. Hal tersebut terjadi karena ikatan umur dan kematangan terhadap alat-alat bicaranya, kemudian kematangan pada akal, dan hal-hal lain mengenai pengalaman anak. Adapun beberapa fase perkembangan bahasa sesuai dengan tingkat usia anak. Misalnya, fase usia beberapa bulan pertama berupa vokalisasi, kemudian berteriak, mendekut, dan beberapa bunyi yang tidak dapat dideskripsikan. Hal tersebut terjadi biasanya pada usia 3-4 bulan. Nah, kemudian ada juga tahap babbling, yaitu berupa tahap mendekut yang terjadi pada usia beberapa bulan pertama. Nah, perkembangan tersebut ke arah banyak tipe vokalisasi random dan tahap lain sebagainya. Nah, yang kedua ada faktor kesehatan secara umum. Nah, faktor kesehatan secara umum tentunya mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Anak yang memiliki fisik yang sehat akan lebih banyak kegiatannya dan pengetahuannya terhadap sekelilingnya. Apabila pertumbuhan pada tahap awal anak-anak disebabkan oleh sakit, maka pada tahap awal tersebut pertumbuhan gerak anak akan kurang, sehingga akan mengakibatkan sedikit bermain dengan suara. Hal inilah yang menentukan pertumbuhan bahasa pada anak-anak. Maka dari itu, terdapat hubungan timbal balik antara keaktifan anak dengan pertumbuhan bahasanya. Yang ketiga ada faktor perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, bahwa pertumbuhan bahasa yang terjadi pada anak-anak perempuan lebih cepat daripada yang terjadi pada anak laki-laki. Hal tersebut dijumpai dalam hubungannya dengan jumlah kosakata, panjangnya kalimat, dan pemahamannya. Hal tersebut terjadi pada 5 tahun pertama.
Nah, kemudian yang keempat ada faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan tentu dengan kemampuan berbahasa tentunya memiliki hubungan. Anak-anak yang memiliki kelemahan pada EQ-nya, maka anak akan memulai berbicara lebih lambat dari anak-anak yang normal. Namun dalam hal ini, anak yang memulai berbicaranya lambat tidak semua disebabkan oleh EQ yang rendah. Karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keterlambatan berbicara. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor milieu. Nah, pada faktor ini terdapat hubungan timbal balik yang pasif atau positif negatif antara pusat perekonomian dengan masyarakat bagi keluarga tempat anak-anak tumbuh dan tempat pertumbuhan bahasanya. Anak-anak yang tumbuh pada lingkungan yang menyenangkan, yang dilengkapi dengan alat-alat hiburan, dan dalam keluarga mereka yang berpendidikan, hal itu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan kosakata dalam jumlah yang lebih besar, serta membentuk kebiasaan-kebiasaan memakai bahasa yang benar. Kemudian lingkungan sosial pun berpengaruh. Misalnya, ketika orang tuanya sering mengajak berbicara anak ketika masih bayi, maka anak akan mendapatkan kosakata-kosakata yang lebih banyak. Nah, kemudian sebaliknya, jika orang tuanya pendiam atau jarang mengajak berinteraksi, maka kosakata-kosakata yang didapatkan pun akan lebih lambat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.